wabarakatuh, sahabat hijau. Welcome back to my channel. Oke sahabat hijau, gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu diberikan keistiqomahannya untuk selalu berhijrah di jalan Allah. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang Fir'aun. Nah, kalau misalkan kita udah mendengar nih kata Fir'aun, pasti nggak jauh-jauh deh dari yang namanya di Al-Quran, kalau nggak Nabi Yusuf atau Nabi Musa. Nah, kebanyakan kita ini mengetahui bahwasanya Fir'aun adalah nama dari raja atau nama dari salah satu raja yang ada di Mesir. Faktanya, Fir'aun adalah sebutan bagi rakyat Mesir kuno untuk seorang raja yang memerintah pada masanya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe, plus bunyiin lonceng notifikasinya agar kalian tahu ketika aku mengupload video-video terbaru. Dan jangan lupa satu kali lagi untuk share ke semua sosial media kalian yang kalian punya. Langsung saja guys ke penjelasannya. Oh ya, tahu nggak sih guys, kerajaan Mesir kuno ini berdiri pada tahun 3150 setelah Masehi atau sekitar 31 Masehi. Nah, setelah dilahirkannya Cleopatra yang ketujuh oleh Octopus, karena penguasa atau pemerintahan Mesir kuno itu cukup panjang, jadi penguasa atau Fir'aunnya itu tidaklah cuma satu guys, tidaklah yang ada di cuman di ceritanya Nabi Yusuf atau di ceritanya Nabi Musa saja, akan tetapi melainkan banyak sekali Fir'aun yang menjabat pada masa itu. Antara banyaknya Fir'aun yang menjabat pada masa itu, nah ada 5 yang paling berpengaruh pada peradaban Mesir kuno. Siapa saja? Ini dia guys. Yang pertama adalah Fir'aun Khufu. Nah, Fir'aun Khufu ini memerintah di era kerajaan lama, yaitu sekitar 1589 setelah Masehi sampai 2566 setelah Masehi atau sekitar 23 tahun guys. Nah, di masa pemerintahannya si Fir'aun Khufu ini, beliau mendirikan atau membangun sebuah piramida pertama, yaitu piramida Giza, yang menjadi tempat peristirahatannya yang terakhir. Nah, tidak berhenti sampai di situ doang nih guys. Jadi pada 2000 tahun setelah kematian dari Fir'aun Khufu ini, rakyat Mesir kuno menjadikan dia sebagai dewa yang mereka sembah. Wah, jadi fantastik sekali ya guys. Dia yang udah mendirikan piramida pertama, yaitu piramida Giza, yang menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Lalu rakyat Mesir kuno menjadikan dirinya sebagai dewa yang mereka sembah. Wow, excited sekali guys. Masuk nerakanya bareng-bareng. Canda. Oke, Fir'aun yang kedua adalah Fir'aun Hatshepsut. Jadi kalau misalkan Ana salah menyebutkan namanya, karena emang namanya terlalu susah ya guys ya, terlalu susah. Jadi bisa dong komen di bawah gimana tuh cara bacanya Fir'aun ini, atau bagaimana cara pengejaan Fir'aun ini. Jadi kita ngejanya Hatshepsut aja ya. 2000 years later. Fir'aun Hatshepsut ini dia tuh memerintah pada tahun 1478 sampai 1458. Beliau ini adalah seorang istri dari Fir'aun Thutmose II. Nah, jadi karena suaminya ini sering-sering sakit-sakitan, sedangkan anak tirinya itu masih terlalu muda atau masih terlalu kecil, jadi dia ini mengambil ahli tahtanya untuk dia kembangkan guys. Nah, jadi selama pemerintahan Fir'aun Hatshepsut ini, beliau berhasil sekali, yaitu membangun rute perdagangan, perdamaian bagi rakyatnya, dan sangat dihormati oleh rakyat Mesir kuno. Berarti beliau ini adalah Fir'aun wanita yang sukses, yang pertama sukses karena beliau ini mendirikan rute perdagangan serta membuat rakyat-rakyatnya itu damai. Jadi siapa bilang guys cewek cuman bisa kerjanya di dapur, kasur, sumur, dan lain sebagainya? Buktinya pada zaman Fir'aun
ada yang bisa mensejahterakan rakyat. Oh my god! Wow! Lalu yang ketiga adalah Fir'aun Tutankhamun. Nah, Fir'aun Tutankhamun ini adalah Fir'aun yang paling muda di antara Fir'aun-Fir'aun yang lainnya. Fir'aun yang paling singkat masa jabatannya. Gimana nggak singkat, guys? Beliau pada era 1332 sampai 1323, pada usia 10 tahun beliau diangkat menjadi Fir'aun. Tuh, 10 tahun aja udah diangkat menjadi Fir'aun, guys. Kalian umur 10 tahun apa? Masih main kelereng? Sama dong kayak aku. Kelereng, layangan, terus apa lagi? Main karet, tapi aku emang anaknya nggak bisa main karet. Lari-larian, panas-panasan. Nah, beliau ini, si Fir'aun Tutankhamun ini, umur 10 tahun sudah menjadi Fir'aun. Di masa pemerintahannya, Tutankhamun ini membuat terobosan baru, yaitu memindahkan ibu kota kerajaan ke Thebes dan menjadikan Amun sebagai dewa yang mereka sembah. Tadinya rakyat Mesir ini menyembah Fir'aun yang pertama, yaitu Fir'aun Khufu, lalu diganti lagi nih guys sama si Tutankhamun ini untuk menyembah Amun sebagai dewa mereka. Dan dia ini meninggal pada usia 20 tahun karena menderita penyakit epilepsi dan malaria. Lalu Fir'aun yang keempat adalah Fir'aun Ramses II. Nah, Fir'aun Ramses II ini terkenal Fir'aun yang sangat kuat dan gigih serta berani. Widih. Nah, beliau ini memerintah pada tahun 1279 sampai dengan 1213. Nah, di masa pemerintahannya ini beliau membangun banyak bangunan serta juga membuat pasukan militer yang sangat kuat. Dengan pasukan militernya ini, beliau ingin merebut kembali kekuasaan yang telah direbut oleh musuh. Gak cuman sampai di situ doang, cuman ngebangun dan membuat militer yang sangat kuat. Akan tetapi Fir'aun Ramses II ini berambisi untuk memperluas kerajaan Mesir serta juga menjadikan dirinya sebagai dewa yang mereka sembah. Pada saat itu rakyat Mesir kuno ini menganut agama monoteis. Nah, dia ini berambisi untuk menjadikan dirinya sebagai dewa yang untuk disembah. Dan di urutan kelima yaitu Cleopatra yang ketujuh. Cleopatra yang ketujuh ini memerintah pada tahun 51 dan dia ini terkenal sebagai Fir'aun yang sangat cantik yang gemulai setelah menggulingkan suaminya dan anak laki-lakinya. Jadi beliau ini setelah menjatuhkan suaminya dan anak laki-lakinya, beliau menjadi penguasa Mesir cewek yang paling cantik. Nah, dan beliau juga ini terkenal dengan cerdas serta cerdik. Beliau ini sebagai politikus dan diplomat yang unggul. Cleopatra juga merupakan polyglot yang menguasai 7 bahasa asing termasuk bahasa Romawi kuno. Nah, sayangnya kekuasaan beliau ini harus berakhir pada tahun 30 setelah Masehi di tangan kerajaan Romawi, dan Octopus ini mengakui kekalahannya. Karena Cleopatra tidak mau ditahan oleh Octopus, maka Cleopatra ini memutuskan untuk membunuh dirinya dan menegak racun yang sangat mematikan. Oke guys, karena tadi kita udah ngebahas nama-nama Fir'aun yang paling berkuasa atau yang paling berkesan pada era Mesir kuno. Nah, jadi kita ini bertanya-tanya, lalu siapa sih Fir'aun yang ditelamkan oleh Allah di Laut Merah dan menjadi musuh Nabi Musa alaihi salam? Menurut Ali Akbar, yaitu seorang arkeologi Al-Quran, berbagai riset membuktikan bahwasanya Nabi Musa itu hidup pada tahun 1630 sampai 1520, yang dimana Mesir itu memasuki masa periode Mesir Tengah. Menurut Ali Akbar, Mesir pada masa itu dikuasai oleh bangsa Hyksos yang datang dari daratan timur atau Asia. Dan di dalam Al-Quran, kata yang digunakan untuk menyebut raja adalah Malik, bukan Fir'aun. Jadi pada masa Nabi Yusuf ini menjadi salah satu
untuk menafsirkan bahwasannya Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Yusuf alaihi salam adalah dari luar Mesir. Jadi bukan dari Mesirnya langsung, akan tetapi dari luar Mesir. Beda dong dengan zaman Nabi Musa alaihi salam, yang dimana raja di Mesir bergelar sebagai Fir'aun. Ali mengatakan para peneliti telah menentukan dua Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa, yaitu Fir'aun Ramses II dan anaknya yang bernama Matepha. Jadi yang tadi masih ingat kan yang aku ceritain 5 Fir'aun yang berkuasa, dan ada yang namanya Ramses II yang paling berkuasa dan yang paling berambisi untuk menjadikan dirinya sebagai dewa. Dan Fir'aun Ramses II ini juga memiliki istri nih yang bernama Asyiyah binti Huzaim, yang dimana terkenal sebagai istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau menyembah suaminya sendiri. Dan beliau ini mengangkat anak yaitu Nabi Musa alaihi salam dan dibesarkan oleh Fir'aun dan istrinya. Lalu setelah dewasa, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menyeru kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, si Fir'aun ini gak terima guys, karena tadi beliau tuh berambisi dan merasa dirinya hebat. Jadi dalam sejarah di Al-Quran menyebutkan bahwasanya Fir'aun ini merawat atau membesarkan Nabi Musa alaihi salam di kerajaannya sendiri. Dan ketika dewasa, Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk menyerukan atau untuk menyebarkan agama Islam. Akan tetapi karena Fir'aun si Ramses II ini nggak terima dan ingin menjadikan dirinya sebagai dewa, dia akhirnya mengusir Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Dan Nabi Musa ini oleh kaum-kaumnya lari ke Laut Merah, dan ketika itu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, lalu Allah memerintahkan untuk menancapkan tongkatnya Nabi Musa ke laut, lalu terbelahlah laut itu, Masya Allah. Dan ketika rombongannya Fir'aun ini datang guys, untuk menangkap rombongannya Nabi Musa itu masuk ke dalam laut yang telah terbelah. Ketika para Fir'aun dan pengikutnya mengikuti, seketika lautnya itu tutup kembali dan mereka tenggelam. Lalu jasadnya diangkat oleh Allah untuk menjadi sebuah pelajaran bagi hamba-hambanya. Guys, mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata ana yang salah atau bahasanya yang kelibet, ana mohon maaf. Kepada Allah ana mohon ampun. See you next time guys, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.